MU Crystal Palace. Gimana? First game Ralf Rangnick. Gua excited, kaget banget pas Dari menit dulu deh. Nih, 3 menit pertama tuh awal main. dari pemilihan squad Yang main ada yang kurang nggak? kan prediksi akhirnya hampir sama semua kan. Gue bilang Fred McTominay pasti. Enggak, belum bilang ya. Akhirnya Fred McTominay. Segi pressing wah gokil Kan Rangnick. Matic waktu itu. Oh ya Matic si Rangnick. Namanya Matic. Tapi pilihan lo Dalot akhirnya main. Iya betul lah. Kalau lihat tuh. Rangnick racikan pertama benar-benar Jerman high press. Game nih ya. First game buat first game high press. Dia 3 hari baru ketemu, baru latihan. 3 hari baru latihan, high press sudah nemu, dan di habis konversi press pertandingan dia nggak nyangka bahwasannya pemain United benar-benar ikutin instruksinya dia banget. Ya, KCR kan. Cuman emang dari segi pemosisian sih penempatan masih bingung ya, lah. Masih sosok lah. Masih bingung ya kata gua sih. Seharusnya sih bisa 3-0 atau 4-0 sih, cuman emang Crystal Palace bangsat main parkir bus. Ya kayak nggak temi dulu aja. Ya gua kalau dari gua belum bisa kayak ini dulu, gua nggak mau. Ini era nih. Enggak, masa yang sebelum Auranya itu ya. Setelah Ferguson kan MU selalu defensif mulu. Ketemu tim kecilnya defensif. Ya defensif. Dan akhirnya sekarang Mau saya jalan pertandingan setengah lapangan aja Crystal Palace gokil. head to head 15 kali tembakan mengarah ke gawangnya 10. Di luar tembakan ke arah gawangnya 17 atau berapa? 15. 15. Kalau itu kali 15 attempts-nya Penguasaan bola penguasaan bola dia MU 60. So far sih ya kayak main futsal aja. Cuma setengah pertandingan, setengah lapangan doang. tapi gue interest batu 3 menit pertama high pressingnya Ya. Ini anjing. kekurangan emang stamina sih kelihatan di babak kedua. Iyalah Adaptasi. full pressing gitu. Paling next kayak ya stamina digenjot Pasti. sama pressing lah ya. Ya, pressing. Kalau overall sih kalau kata gue pressing sih udah. Passing Belum. Passing ya sih, passing emang pedal utama sih. Kalau passing mah. Terus analisa lo gimana? Hasil analisis gue Fred ya. ya Fred, jadi gue nonton berdua sama dia nih. era baru. Gue udah bilang emang Fred nipu mamen gue. Dia kan selalu nggak percaya Fred dan akhirnya penyelamat. Ya dia menandai era kebangkitan lah. Yoi. Era Rangnick lah. Rangnick, Fred. Valencia. Carry kan Ronaldo, Van Gaal, Rooney, Mana lo? Dua versi. Persie. Falcao, Di Maria. Bintang semua. Ya ini dari dulu zamannya Moyes doang mungkin ada bintang ya. Moyes, zaman Moyes yang Dia nggak- first goal si Rashford. Zamannya Moyes Van Hal baru dinaikin. Enggak, Moyes yang waktu pas zaman Moyes gol pertamanya siapa pemain yang Pemainnya di gol pertamanya dia. Tadi barusan gue baca tweet tuh. Rashford. Rashford aja tuh pemainnya. Rashford tuh dimainin era Van Hal. Era Van Hal. Oh, Rooney. Ya, sosok lah. Menurut gue sih. Cuman emang ketara sih kalau di babak kedua nggak seintens babak pertama ya Ya. permainannya ya. Wajar lah. Dari biasa Dari analisis tanpa gua- skema, terus ada skemanya. Ya. Sekarang ada skemanya nih jelas. Dari analisis gue tadi dari pertanyaan lo, ya genjot stamina. Soalnya pas babak kedua menit-menit akhir kacau sih, ya kan? Iya. Teteran akhirnya sama Crystal Palace. Ya karena Tapi buat bersaing 4 jadi 3 besar lah gue bisa masuk. dapat banget mentalnya. Sama ya itu akhirnya dapat pelatih yang kacamata lagi ya. Yoi. Setelah Ferguson. Pelatih Jerman pertama nih di MU.
Berarti Jerman pertama dia. Selalu kan MU ngambil dari Britania Raya. Ya. Mungkin Van Hal sama itu doang ya. Terus Mourinho. Sebenarnya Portugal sama Belanda. Ya kayak era zamannya si Klopp lah awal wajar. Gue masih wajarin langsung juga gue masih ngerti. Oh, sama ini nggak terlalu shock gua. Akhirnya Rangnick cuma ya standar lah ngurusin Carrick karena emang staffnya emang kita harus nunggu staffnya dulu nih. Ya, dia mau bawa dari yang staff group. Tapi dia tuh bukan staff kayak pemain, dia buat psikologi mental. Dia staffnya dia kan yang buat temenin dia kan. Nah, dia buat psikologi mental jadi modern dia tuh. Jadi buat ngebangkitin kayak era-era kan lagi drop lah, kayak ketinggalan. Ya, keren nih bro. Iya. 8 sah baru. Narsis lu Ya iyalah wajib kan. yang ngomong anjing. Oke lah Fred sih oke so far oke lah. Men. So far oke. Yang gue suka sih Dalot sih. Kan lo bilang Dalot tuh takut kan di pertahanan, lihat tuh. Pas di pertahanan dia bisa Tapi nge-backup lagi dari sisi penyerangan langsung ke tapi beberapa pertahanan. kali intersepsinya gagal loh. Ya dari statistiknya dia Tapi buat umpan dari yang itunya emang akurasinya oke. 88% dia akurasi. 88%. Semalam memang yang flop tuh Bruno sama Rashford, nggak kelihatan sama sekali. Kayak wajar diganti sih. Sebenarnya gue nggak setuju tuh Sancho diganti Bruno, gue setujunya sih Rashford diganti sama Bruno. Tapi Elanga dapet loh mentalnya buat ditaruh akhirnya. Ya kan dari eranya si itu lah. Dari era Mourinho dilanjutin ke Van Hal, dilanjutin ke Solskjaer, baru main debut di Solskjaer lah. Pressing ya. Pressingnya Rangnick oke, kaget, gue juga kaget liat MU akhirnya. Gila. Butuh sih. Ya emang Raffi itu bisa dibilang butuh pemain kayak Fred. Menurut lo butuh? Butuh pemain yang mau mengorbankan buat tim, buat masalah blocking, intercept sih. Tomina juga kok. Adalah sebenarnya Tomina tuh gue udah sukanya dari zamannya si itu lah Mourinho. Jajan Mourinho. Gue malah pas zaman Mourinho nggak suka gue. Suka dia. Soalnya dia apa ya? Kelihatan passionnya cara main kecil. Sama kemarin Dalot. Gue suka. Untuk sekarang ya. Pas meraih menang lawan Arsenal, semuanya emosional semua. Emosional semua. Dapat passionnya. Iya. Makanya tinggal di saya marah. Kayak gimana nih? Sama pengurangan inilah umpan lambung sama ini kayak masih harus. Rangnick kan kayak tipe-tipe ya itu 10 detik bola oper 10 detik Temen bola. golnya pas waktu lawan Arsenal kan dia highlight juga. Kalau main bola cuma 8 sentuhan dari belakang, 8 sentuhan langsung gol Ronaldo tuh gol kedua penyamakan kedudukan. Ini 77 kali umpan loh. Pertandingan Crystal Palace tadi itu udah ini banget sih. Cuma kan karena kan baru lawan Crystal Palace ya. Ya. Orang Crystal Palace ini. Bang, bukannya minggu baik. Ngetoknya ini. Senin kerja. It's time to kerja. Besoknya lawan Young Boys. Lapis kedua lah. Terus kedua. Yes, Dia pun juara grup. Tahu deh ke itu dulu. Mana sih lu? Pas lo kemarin Crystal Palace, menurut lo yang kurang apa? Yang kurang ya finishing sama bangun build up serangan. Ya, setuju. Build up serangan sama finishingnya Masih bingung sih. masih bingung. Kalau dia- Tapi kan di balik itu ada alasannya gue Crystal Palace kan memang benar-benar parkir bus. Ya. Patrick Vieira juga gila lu, Ronaldo 3, Rashford 3 yang masang, Sancho 2, Bruno Fernandes 1. Ya sih buat serangan sama tinggal pemosisian doang.
Kemarin bingung kan lu? Tiba-tiba si Ya, ada di ya, mana, ya, ada di gue mana. bingung sama formasi. Bruno ntar tiba-tiba jadi winger. Terang gitu. Yang babak kedua itu yang Bruno pas tiba-tiba di kiri, yang gue bilang sama lo, anjing gue bingung nih formasi kok Bruno di kiri. Nah, si Dalot sama Teles masuk ke jadi winger. Iya. Rashford sama CR udah CR aja bisa di kanan ke kiri loh. Mundur juga. Dan sebenarnya sih overall gue suka sih atraktif. Intinya ya atraktif. Atraktif ya. Udah ya mentalnya lah udah. Ayo nih menang. Mantapnya udah bagus. Tinggal dipoles aja sih sebenarnya. Ya gue sih nungguin staffnya aja nih. Emang staffnya Dia baru mau bawa satu dari Salzburg doang. bukan ada dua, kan lagi nungguin ini juga jam apa kan izin kerja bisa. Iya, cuman yang udah fix banget di bawah sih itu. Oh itu besok bisa ini tuh. Iya, Young orang Boys. Jerman juga. Orang Jerman juga. Young Boys udah ada tuh. Waktu dia masih di Salzburg dia bukan asisten pelatih sih, dia modelnya. Dia lebih ke mental psikologi pemain. Masih semalam Bruno flop. Tapi gue suka sih passionnya pas sejak MU cetak gol pertama. Tipikal Jerman tuh. Tipikal Jerman emang Ya, menang. oh iya mah syuting maksudnya dapat bola emang lu pengenan ada kesempatan buat syuting walaupun meleset. Nah, itu sih Iya. perlu maksudnya langsung Finishing, aja lah ya. finishingnya. Sama apapun jangan CR lah. Tahu pun ya. Emang sih si Rafi juga di konferensi pers pertama CR bahkan dijadiin istilah kasarnya ikonnya dia, karena ya udah bisa bohong sih, udah terbukti di semua liga dia. Tapi udah terbukti juga udah pernah megang Raul kan Salto yang semenjana. Telah Tapi kan Ronaldo nih. ya overall sih dia bisa jinakin semua bintang lah. Nah, dia juga kaget kok pemainnya ternyata ya ikutin bener-bener instruksinya, bukan Iya. yang kan biasanya pakai ya apa namanya inisiatif sendiri dari pemain. Oh, kasih kebebasan. Yang gue ngeriin tuh dari high press gitu kan belum pernah dapet high press gitu, ini Boxing Day lagi cedera, aduh. Ini yang dikeluhin sama Rafawi juga setelah Nah, laga Crystal Palace itu. cedera Karena kan dia 3 hari dalam seminggu itu 3 hari bisa main 3 kali. 3 kali. Ya, dua kali Boxing Day. Makanya dia ngerasain atmosfer Inggris tuh beda. Oke, emang cuman kurangnya mungkinnya di build up serangan sih. Build up serangan emang Masih dari Leipzig pun emang build up-nya dia pressing off. 3 menit pertama wah anjing gue ini banget gue apa kalau kaget speechless anjing, kaget gue loh. Makanya gue bilang ke lo anjing 3 menit pertama lo. Lindelof. Wah ya Lindelof. Dia di satu gua rasa memang kayak terus. Yeah. Takut emang dia sih dari Emang Benfica sih. pas dari dipoles sama Ole emang jadi buat cepet dia, apalagi sekarang udah kelihatan banget sih speed sama umpannya udah akurat. Terus yang udah main dengan passion. Sebenarnya. Seharusnya Teles tuh, bukan Ronaldo ambil yang free kick pertama ya. Yeah. Cuman you know lah, Ronaldo. Ya biarin lah, Ronaldo no tuh comment. Yang- terutama yang dari selain Fred yang gue suka Sancho. Semalam Sama Teles ya. nusuknya udah kayak di Dortmund. Langsung brengsek ke kotak penalti. Gue suka tuh anjing. Udah adaptasi. Pas era pas masih di Ole kan dia masih bingung kan. Masih bingung. Udah, gua nggak berani nusuk, pas opernya ke belakang lagi. Sama udah jarang lagi back pass ke De Gea. Ya. De Gea maju lu. Macam City. Yoi. Tinggal tunggu semua pemain fit ya. Pogba, Cavani. Pogba.
Kalau kemarin Pogba, Tapi udah belum masuk latihan sih, tapi sebenarnya udah recovery. Cavani. Di IG kan dia udah upload foto kan. baru si Cavani yang udah latihan, cuman dia belum masuk starting line up karena kondisinya belum prima. Oh, sama ini Greenwood lagi-lagi Asis assist lagi, bener-bener. Fred. Gue baca juga sih dari jurnalis kenamaan Inggris. Semalam pisan tuh gue baca. Jadi Fred tuh main istilah kasarnya modelnya kayak Carrick yang gak butuh atensi dari publik, fans atau media-media apapun, tapi dia berjuang buat squad. Jadi dia tuh pemain Yang nggak dilihat orang banyak kan. nah, istilah kasarnya itu dia yang main kotornya. So. Ox, Fred. Young Boys. Lapis kedua ya lah. Udah juara kok. Premier League kayak buat Norwich ntar nextnya. Ya, besok Norwich ya. Norwich. Itu juga habis Liga Champions tuh, buat Norwich. Ah. Habis itu weekend main lagi. Soalnya Pogba assist di Premier League udah 7. Gue berharap banget sih Pogba. Masalah Pogba nih mau ikutin itu sih ngagen pressing nih. Ya gua aja sih, semua pemain pasti kaget sih. Makanya di babak kedua kerasa sih, udah kecapean. Pogba kalau buat pressing menurut gue sih nggak bisa dia. Paling dia jadi kayak nomor 10 paling. Nomor 10, second, dan striker. Udah lah. Dia featuring Bruno. Kan 4-2-2-2-2. Jadinya Fred DMF full. Oke. Kemarin kan soalnya si Fred dijadiin CMF ya. Ya, DMF. Si Tomina lebih Tomina agak muncul ke belakang makanya. Gue suka sih emang pressingnya. Ya, Makanya betul. si Crystal Palace kebanyakan salah press ya, salah passing kan salah ya. passing. Gampang panik. Emang tinggal ngebuild serangan. Sama ini sih balikin atmosfer Old Trafford akhirnya setelah Sekian lama. Terus nggak berharap banyak. Klopp pun juga datang ke Liverpool juga. sama lah begitu. Udah awal-awal. Tiga besar lah. Juara 3. 6 bulan ditempa revisinya lah sama si Tuan Rafa. Makanya kan dia konferensi pertama tuh dia selalu bilang pemain tuh nggak harus ke stamina, tapi harus bisa menggunakan otak. Dia harus mau kemana. Sebenarnya ngasih kebebasan juga sih. Kayak kemarin kan bingung. Kayak Tel sama Dalot tuh bingung. Makanya kebanyakan crossing kan. Crossing iya, umpan-umpan lambung itu. Karena nggak ada covernya. Sementara Crystal Palace back-backnya aduh. Bambu gila anjing. Gitu semua. Iya, makanya nggak dapet. Bagusnya Bruno pas sama Ronaldo sih menurut gua. Sama Maguire akhirnya nunjukin kaptennya sih. Bang Haji. Berdarah, ya oke, Vidic abis. Ox, Clean sheet. Gak Clean bisa nggak sangka sheet. sih. Gak bisa nggak sangka clean sheet sih. clean sheet. Gak sih nggak nyangka clean sheet. Yang walaupun hampir batu Ayu, Iya. hampir. Ya, Premier League, itu Premier League. Keras, keras. Ada lawan ntar The Big Six. Yang lawan double six. Tapi kan udah dikit lagi, udah kelar. Besok baru pas Iya, awal tuh. di bulan kedua. Musim depan. Gua mau ngeliat lawan Liverpool. Soalnya dia si Ronaldo Surprise dia lah, nonton jauh. lepas lawan Liverpool. Oh nonton deh. Nonton dia lepas lawan Liverpool. Makanya di situ dia akan kecewanya. Seharusnya ini nggak kayak begini. Harusnya ketika lu main sama model Liverpool atau City, modelnya kan kalau City tuh mainnya ball position ya. Ball position. Kalau si Tuan Liverpool. pressing. Ini offensive pressing. Langsung ke salah pokoknya. Apapun yang terjadi langsung salah.
salah sih si bangsat. Mantep nggak Emang belum pasti lah. Pacar. iyalah. Dia cuma 3 hari doang pas sebelum lawan PSS. 3 hari doang coach training. Tapi nggak disaring di MU ini ya, padahal gue pengen banget liat trainingnya tuh, cara trainingnya gue ngeliat sekilas doang. Belum mungkin. Karena kan yang dikeluhin sama Jose Mourinho itu waktu pas era Jose Mourinho ya, karena kena selalu diupload. Nah di situ dia Mourinho kritiknya ke manajemen MU, taktiknya takut dibaca. Ini seharusnya. Dan gitu. Impresi sih rapet sih kemarin asli. Yang lapangan sih. Rapet ya. Jadi semua pemain Mau pemain. tiba-tiba Cantona di sini di kiri, Ronaldo di kanan, Rashford di tengah. Teles yang depan. Ntar tiba-tiba Sancho masuk ke tengah. Sempet di kanan juga Teles. Cuma yang pegang posisi aja. Sama di kotak penalti itu bingung masih mau ngapain. Makanya selalu crossing. Tapi untuk Itu yang harus dibenahi. niat menyerangnya, inisiatif buat menyerangnya emang udah ada sih dari Ole. Cuman ya tinggal ini aja lah, tunggu staffnya. Gue bener-bener nunggu staffnya si Rangnick sih. Jadi kelar semua, masih Fletcher kok. Fletcher masih. Belajar sama siapa sih itu? Iya tuh satu lagi. Zamannya si Ole masih. Yang gue suka sih udah atraktif aja permainan. Nyerang terus. Emang kurangnya pas misalnya di counter. Tapi dapat oke. Kemarin pas di counter agak ketar-ketir. Gua agak ketar-ketir. Jujur aja gua agak ketar-ketirnya di si Teles. Karena Teles offensif banget. Cuman untungnya Lindelof. Aduh, bagus sih. Cover-covernya bagus. Buat sisa akhir musim ini ya seri menang adalah. Gue sih beda sih buat akhir musim. Soalnya kan sampai Desember ini tim semenjana semua, cuman jadwal doang kan. Belum Eva gugur juga sih. Belum. Karabau doang kan. Semalam gue berharap pada Liverpool seri lawan Wolverhampton di Origi, monyet emang itu orang. Selalu Iya. jadi super sub. Dia gitu kan, emang Otto itu di Origi pu emang Liverpool. Tapi dia mau cabut Origi itu. Kadang ada menit bermain. Kang Palu berisik banget. Makanya ini era kebangkitannya Fred. Gue nungguin sih Van de Beek. Era kebangkitan Fred. Ya si ini juga lu. Ini era kebangkitan Fred, lu lihat kan? Dari segi build bagus ya, dari pertahanan langsung tiba-tiba nyerang bagus. Oke lah. Sama umpan nggak ke belakang lagi. Ya. Walaupun ada dua kali kalau nggak salah 2 kali Ya, sih. intinya dia udah nggak bingung. Udah nggak bingung. Mana karena jaraknya antar pemain dekat semua. Jadi banyak opsi. Sebenarnya kalau Cavani main bagus tuh buat narik pemain pemain belakangnya. Young Boys Cavani sih. Soalnya buat si Rashford dia nggak bisa dia buat narik pemain. Ya. Narik back lawan. Dia tuh Ya. emang sprinter. Makanya kemarin Rashford nggak kelihatan sama. Ya. Kayak masih bingung juga kali ya. Iyalah. Taktiknya kayak gitu. Tapi seenggaknya langsung cari Rangnick. Cepet lah. Harus gimana masukinnya siapa? Buat adaptasinya sih di babak pertama oke, udah dapat skemanya. Babak kedua ya kelihatan udah kecapean, nggak se-intens babak pertama. Wajar kalau gua. Wajar. Karena emang disiksa. Pemainnya betul disiksa. Mungkin stamina nggak habis tuh Ronaldo. Babak kedua dia sampai belakang ngejar bola. Tapi sempat kepleset. Sebenarnya mau udah lemes kaki sih.
Ya 36 kosong 95 menit lah lebih. Sih enggak pas-pas. ya 1-0 ya lah. Kosong Ragnik. Gameplay gua ngeliat Ragnik nanti mungkin pas di gameplay pas lawan habis lawan Norwich dia siapa Brighton ya itu apa sama kita tapi udah ya belum kan langsung gila Belum. Ya ketemu dia daripada. Yang gue inget pokoknya ntar ketemu Newcastle, abis Norwich kalau nggak salah Newcastle apa Aston Villa. patokan gua mau ngeliat pas dia di pertandingan kelima apakah udah sempurna regenerasinya sama penempatan posisi build up gua mau ngeliat sampai sejauh mana sih pemain MU profesor bisa dibilang tuh dia sama kayak Ferguson sih dia nggak mau apa tuh ada pemain yang lebih besar dari klub Ya. gua yang nentuin pemilihan pemain Ya. Dan akhirnya dapet. terus lanjut ke apa lagi lo menurut lo yang kurang atau yang nggak menurut lo bagus ya itu doang build up serangan ya posisi ya Enggak. Posisi ya. Pemain bagus ya Mamen gue, Fred. Pressingnya juga semalam tuh di sepertiga lapangan Crystal Palace pressingnya di situ oke lah dapat bisa nyerang apa tuh ngambil bola-bolanya Bek kanan persaingan makin ketat. jelas lah pemain kesayangan Untuk De Gea udah 10 tahun di situ, harus juara lah kasihan. lah Liga Champion Apa aduh kiper gue. Kiper gue maksudnya ya 10 tahun. ya lah dari era setelah Ferguson dia mulai nyelamatin gak kasihan lu gak kasihan lu pada nih pemain MU oh iya lo senior lo itu senior lo sama Phil Jones ya Itu sih bawa kaget juga sih. Phil Jones Emang cedera sih Marane ntar tinggal Marane Varane juga masih ya belum lengkap, squad belum lengkap. full langsung full team ya full team Tapi kalau nggak salah besok juga udah ikut mau latihan deh Varane dulu. ya dia kan baru foto-foto gitu Iya. buat ya apa tuh sweater jualan komersial gue sih nunggu Cavani gue Oh, pengen iya, lihat ini. Cavani kayak Mau buat transfer besok katanya Ragnik ada yang mau didatengin emang. Udah dikasih persetujuan kok. ya cuman dia bilang dia sepengalaman dia di Januari apa summer Iya, ya, winter. Januari sepengalamannya susah Iya kata dia emang susah sepengalaman buat ngincer. Kayaknya sih kemungkinan besar kayak ini dulu tuh bek kanannya si ini Leipzig Leipzig yang bakalan dibawa. di kanan berarti kalau mau nggak mau di antara Dalot sama WB siapa yang bakal tersingkirkan Jelas, gue sih pengennya bingung masih bingung. Gue sih pengen si Dalot, cuman AWB gue nggak pengen. WB bertahan Dia pasti benerin lah dribble-dribblenya. harus Sama pengen bawa siapa Kuku, Summer. nah tadi nggak boleh lah Kuku bisa Christopher Kuku ya masih one season wonder sih dia di musim ini kan dia baru meledak Dari PSG sebenarnya udah. semangat tepat Iya. skemanya ya Ya udah ada si mau untuk pelatih sekarang Jerman sih lebih filosofinya jelas
jadinya nih interim tim kah? interim dia udah konfirmasi sendiri. Waktu ditanyain kan kenapa dia nolak Chelsea, karena dia cuma dikasih 4 bulan. Iya. 4 bulan terus dia nggak dikasih Buat spare waktu segitu dia menurut dia nggak dikasih buat jangka panjangnya mau kemana. Nah kalau dia itu kan dikasih jangka panjangnya, dia jadi konsultan. Iya. Itu lah. Erik Ten Hag kah? Ten Hag lebih bagus lah, praktis kan. Walaupun sekarang di Liga Belanda dia beda logonya sama PSV apa sama Feyenoord, beda 1 poin kalau nggak salah, cuman jumlah golnya 46. Jumlah golnya 46. Sebenarnya udah kelihatan bisa bersaing sama Big Six. Nanti ntar aja deh kalau itu mah. Gue itu mau ngebahas itu kan. Apaan yang ntar Gue mau ngebahas di 16 besar Liga Champions nanti ketemu siapa. Lu berharapnya 16 besar? Yang Villarreal lolos kan? Real belum. Kalau dia kalah lawan Atlanta. Atlanta kan 7. Ya ketemu tim-tim yang ini dulu lah. Nggak jadi masalah juga sih. Ya jangan ketemu Bayern dulu ya. Jangan ketemu Bayern dulu deh. Nggak mungkin jauh. Kan grupnya, oh iya jauh. Jauh. MU grup F. Barca lolos nggak sih? Besok Barca penentuan lawan Bayern. Ya kalau dia kalah ya Europa League. Kemarinnya lawan Real Betis aja, aduh kagak ada mandul banget. Kalah katanya. Cuma di Barca yang gue perhatiin Pedri sih. Pedri sama Gavi. Tengahnya bagus. Tapi kalau Barca beli Ferran Torres kuat. Di Ferran Torres, Werner sama Ziyech ya. Ziyech kayak kemungkinan ini sih cabut. Milan ya, baik. Si Milan. Cuma Tuchel masih percaya sama dia. Lukaku flop. Udah lah, Chelsea itu sebenarnya udah nggak butuh striker murni. Udah Havertz Orang aja. kan kemarin lo sama Havertz. Iya, udah nggak butuh. Ini Havertz aja. Bagus sama aja. Sama ketemu Tottenham Udah menang kan. kayak sebelum Conte. Besok maksudnya masih nungguin. Pasti kedua ya. Conte. Wah, Conte juga caur sih. Menang itu. mulu. Nah itu dia tuh Conte tuh. Menurut gua dia satu-satunya yang punya dari Guardiola ya. Ideologi Punya pattern beda. iya pattern ideologi bola yang beda. Itali dari Itali. Cuma permainannya menurut gua atraktif kan. Emang sih dari segi pemain juga kan dia nggak beli pemain siapa. Langsung dia tuh Tottenham dari zamannya Pochettino itu pemain. Saya udah padu lah. Padu. Terus di skemain sama Conte. Emang ada Son aja tuh, Haji Son. Gila itu mah. Nah dia nanti cuma dia kalau kedatangan Son siapa yang mau dibuang. Nggak perlu Son. Son paling ke Madrid, Barca gitu, PSG. Kalau Isu rekomendasi dia. Isu kan itu kan ambasador buat khusus Asia. Yang punya semangat ya siapa? Si Son, maksudnya juga Son idolanya kan si Pardisu. Salah, misalkan CR Cavani enggak udah dilepas. ya opsi 3 tahun atau 4 tahun ke depan dong. Ya Dia masih berapa sih umurnya? 26 ya? ke 25. 25. Ini udah lagi performanya di sana. Oh, maksudnya ntar tahun besok 26. Iya. Makanya tahun besok mungkin kemungkinan Cavani lepas ya. Kemungkinan aja.
CR bisa dilepas paling mungkin balik ke Sporting Lisbon. Enggak, belum tahu. Cuman CR enggak sih. Kalau Nick mau jadi CR icon. Padahal ini dia pernah bilang loh, CR tuh udah 36 terlalu tua buat main di Premier League. Cuma selama ngikutin ituannya, statistiknya Fit masih. contoh sih bocor kayak yang gua sangat-sangat mungkin Tottenham, City, Liverpool, Chelsea itu ya 4 lawan terbesar ini nanti. Bukan lawan 4 terbesar nih, udah bisa bersaing nggak menurut lo? Apa butuh berapa laga lagi untuk meyakinkan? Kan gua bilang 5 laga ya? 5 laga. Ya sih sama sih. 5 laga. Udah dapet belum nih skemanya? Karena kelihatan kan kemarin stamina goblok. Di situ masih bisa dimaklumin lah. Karena nggak pernah main kayak gitu. Terus lagi yang belum lengkap lagi balik lagi. Kalau pressing begitu yang dibutuhin Pogba. Iya, dia kan nggak bisa Umpan pressing. diagonalnya oke. Dia kan nggak bisa pressing. Nah, buat umpan biar cepet nih, alur bola biar cepet. Ya pindah bola Oh. dari kanan ke kiri. Itu untuk kemarin back sih Kalau kata gue kakinya Bruno sekarang bengkak deh. dulu dong. Iya. Cornell dapat berapa kali? 9 atau 8 gitu. Crossing apa dia anjing. Hampir nggak ada ya dari bola atas ya. Ya kan set piece. makanya akhirnya teles kan Cornell. Dari servis nggak ada. Nggak ada. Apalagi soloran. Nah itu sama itu juga sih latihan servis kalau dulu. Ini suruh bawa bola di servis, makanya pas kalau Crystal Palace mau tendangan bebas ataupun corner itu gue ngeri. Selalu ke bola nih. Ya itu Ayu contohnya, hampir kan. Beket bambu. Bisa bikin pressing ya. Pertama kali nih gue ada main kayak gini bikin pressing, press. Nah, Ferguson makan mainnya terbuka. Santai. Ya gue pengen ya era baru lah udah. Iya. Lu sambat sih anjing. Lagi cerita MU sambat ngentut kepikiran bos. Hidup. Hidup lagi. Ya sopan. Super so good lah. SF SG. Fletcher malah kemarin kan turun juga di babak kedua. Dia yang ngasih instruksi. Oke. Kalau ke depannya gue sih berharap oke bisa lah bermain bagus. Yang penting sih atraktif sih. Yang penting buat atraktif. Atraktif dah penting. Sama satu lagi aliran bola cepat. Ya. Kemarin aliran bola cepat. Gak bingung mau kemana. Mau ngasih kemana, ntar mau ke belakang kayak kemarin kan. Kemarin dia nggak nonton nih. Dulu pasti kan kalau udah mentok nih, gue udah di depan, balik lagi ke belakang, nyari. Sekarang udah bisa nusuk. Sanco, ya. Ada ikutik dikit aja tuh. Sanco. Maluk Shaw, aduh cedera berapa lama sih dia? Tahun depan lah ya. Ya, nampakkan apa lo? Nempekan kan dari November awal ya. Nampakkan. Ya nggak bisa ya tahun Sering depan. dia, engkau. Tahun depan bekas cedera. Terus segera ya. Matian Anderson kayak main yang bos. Enggak kalau gua enggak.
DG tetap jalan utama. Kasih lah. Iya. Bisa jadi. Gue sih berharap Dean Anderson bisa model kayak Neuer. Kalau dia ngambil kiper pelatihnya waktu di Schalke. Kan kalau zamannya Van Hal kenapa De Gea kakinya bagus? Karena Kakinya dia itu ngambil dari si Van Hal. Karena Van der Sar juga pernah dilatih sama Van Hal tuh pas Ajax juara nih. ya itu pelatihnya kan. Pelatihnya di Bukan masih ada di MU. udah enggak. Pas era Mourinho udah enggak. Mourinho udah enggak. Mereka blunder ya. Cover sih. Fred lah. Enggak apa-apa lah, Fred. Tapi gua rasa 2 laga lagi kalau dia masih main begitu cedera sih, dia bakal kena cedera sih kan. Firasat gua. Tapi Fred nggak pernah cedera loh. Emang, tapi kali ini sliding 2 Ayu Klein gondok juga, ada yang gondok juga sama Fred. Lain ada Liverpool. Saya sebenarnya mau buktiin tuh kemarin. Mati Sebagai dia. akademi Mati dia kan. nanti. Tempel terus. Bahaya. Ya enak nih, oke, sosok. Apalagi sih? Next lagi malam Rabu apa malam ini sih mainnya? Malam Kamis. Kayak malam Rabu. Malam Rabu. Malam Rabu. Young Boys. Ya lah, kalau Young Boys kan sering mau kalah juga suka kalah aja. Ya bebas tuh, nggak tonton deh, nungguin Norwich. Bel. Tonton sih tetep gua. Apa yang perubahannya ya? Kalau main jam 12 kan nonton. Nggak tahu, dia lagi cepet ngantuk kan. Bayangan sih lu kamu. Tandanya bahagia bego. Lo tuh jangan tidur. Tidur aja susah, gimana mau bahagia? Iya menang, cakep. Mau stop transfer sama tahun depan deh. Ngemeng mulu.